Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari, NIM 2102 11107, kelas PR21C, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang APR dan iklan online. Apa yang kita ketahui tentang APR dan iklan online? APR adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet yang melibatkan penerapan perangkat ICT, Information and Communication Technologies, untuk keperluan PR. APR juga memungkinkan untuk membangun citra dan reputasi di dunia maya. Sedangkan iklan online atau online advertising adalah proses mempromosikan produk, layanan, atau pesan melalui platform dan jaringan internet. APR dan iklan online keduanya sama-sama bersaing untuk dapat menarik perhatian perusahaan. Akan tetapi, iklan dan PR ini keduanya juga mempunyai peran yang sangat pentingnya dan keduanya juga tidak dapat dipisahkan. Karena PR akan membangun sebuah brand awareness atau kesadaran merek yang kemudian hal tersebut akan dipertahankan melalui aktivitas periklanan. Memperluas publisitas melalui iklan internet adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform online untuk meningkatkan visibilitas bisnis atau produk Anda kepada audiens yang lebih luas. Jadi, keuntungan dalam membangun dan mempertahankan publisitas melalui sponsor media online diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada respon dari suatu iklan online dapat dengan mudah diukur. Karena di mana suatu iklan online ini diukur menggunakan traffic yang dapat menganalisis dan memberikan laporan kepada kita atau perusahaan tentang berapa banyak pengunjung yang mengklik dan mengunjungi web tersebut, sehingga kita bisa melihat keefektifan dan kegagalan dalam meningkatkan awareness pada iklan tersebut. Yang kedua itu ada lebih banyak informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah informasi di iklan tradisional. Oleh karena itu, informasi yang diberikan lebih banyak karena jangkauannya yang lebih luas dan sudah modern, sedangkan iklan tradisional masih menggunakan secara manual yang dimana masih menggunakan selembaran. Yang ketiga yaitu biaya lebih terjangkau dibandingkan menggunakan media tradisional. Biaya yang dikeluarkan juga bisa lebih terjangkau karena pengeluaran yang lebih rendah atau murah dibandingkan dengan menggunakan media tradisional tersebut. Dalam menetapkan tujuan iklan, kita harus bisa menentukan sasaran kampanye dalam iklan tersebut. Secara umum, objektif kampanye iklan online adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun awareness publik terhadap brand. Yang kedua, meningkatkan jumlah pengunjung terhadap suatu situs web. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan lain-lain. Iklan banner merupakan salah satu bentuk iklan online yang paling umum dan paling dikenal karena iklan banner dirancang untuk memberikan pengaruh langsung yang dapat diukur berdasarkan jumlah click-through. Dalam banner juga biasanya memiliki pesan-pesan tersirat yang bertujuan untuk menggugah si pembaca agar si pembaca tersebut mau mengkliknya atau mau masuk dalam web tersebut. Banner statis adalah gambar diam yang tidak bergerak secara sederhana, biasanya terdiri dari gambar, logo, dan teks. Banner animasi adalah banner yang bergerak dan berformatif dengan menggunakan elemen-elemen grafis bergerak atau perubahan dalam desain untuk dapat menarik perhatian pengunjung atau target. Banner berrotasi adalah iklan banner yang berrotasi 15 atau 30 detik di seputar halaman web, sehingga pengunjung dapat melihat beberapa iklan banner sekaligus. Banner yang dapat diperlebar adalah banner yang terlihat biasa saja, namun ada tombol yang bisa diklik sehingga banner tersebut bisa melebar ke kanan atau ke kiri bawah. Iklan yang mengambang dan DHTML adalah iklan yang cenderung seperti mengambang atau terbang di sebuah halaman web yang umumnya bersifat menghalangi halaman web yang ada di bawah atau di tengah, yang dapat menonaktifkan fungsi mouse agar kita tidak dapat meng-close Windows-nya. Iklan di situs pencari. Tujuan iklan online adalah
untuk menjangkau lebih banyak publik yang berbeda dalam skala nasional maupun global. Memasang iklan di situs pencari utama seperti Google.com. Google.com adalah salah satu cara alternatif yang memudahkan kita ketika kita ingin mencari sesuatu dengan cara mengklik di pencarian apa yang ingin kita cari. Contohnya, ketika kita ingin mencari sebuah sewa proyektor dalam Google tersebut, pasti akan menampilkan tentang iklan-iklan sewa proyektor tersebut. Pertimbangan sebelum beriklan banner. Yang pertama, periksalah kesesuaian target publik dari situs tersebut. Jadi intinya, dalam menyesuaikan target, kita harus bisa meminimalisir terlebih dahulu apabila kita ingin memasang atau meletakkan iklan di situs web tersebut. Kita juga harus bisa memastikan cocok atau tidaknya dan akan menjadi top of mind tidak bagi para target yang sesuai dengan kita. Yang kedua, periksalah ada beberapa banyak situs web yang mirip dengan situs yang kita rancang. Jadi, kita juga harus menganalisis atau melihat situs-situs lain yang mirip dengan situs kita, karena hal tersebut akan menjadi tantangan bagi iklan yang akan dipasang. Yang ketiga, perhatikan beberapa ukuran banner yang diizinkan. Kita juga harus bisa memastikan ukuran berapa ketika iklan tersebut diletakkan di web satu dengan web yang lainnya. Yang keempat, rencanakan jumlah iklan yang akan dimasukkan ke dalam web tersebut. Jadi, kita juga harus bisa merencanakan terlebih dahulu sebelum iklan tersebut dipasang. Contohnya, seperti berapa kali iklan tersebut muncul dalam web tersebut. Yang kelima, tentukan sistem rotasi banner yang akan Anda gunakan. Jadi, rotasi juga perlu digunakan agar iklan yang kita pasang ini menjadi efektif. Yang keenam, periksalah perbandingan harga di situs web lainnya. Kita juga harus bisa membandingkan harga yang satu dengan harga yang lain. Ini sangat penting sekali karena agar bisa menghemat biaya kita dalam pemasangan sebuah iklan di suatu situs web tersebut. Walaupun mereka tidak melihat gambar banner, namun mereka bisa melihat gambar pengganti, yaitu frase atau kalimat yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu si pengunjung dalam bentuk auto. Dalam bentuk auto itu jadi kayak gini, misalkan kita kayak ada kata rayuan-rayuan kayak gitu, ketika kata rayuan tersebut diklik, nanti akan muncullah sebuah banner tersebut. Penempatan iklan banner di mana seharusnya? Penempatan banner seharusnya ada di sudut kanan bawah dekat tombol scroll, karena di bawah memiliki tingkat click-through yang sangat tinggi yang dapat menarik perhatian seseorang ketika mengklik tombol scroll tersebut. Maka mata mereka akan melihat iklan banner yang ada di dekatnya. Contohnya kayak di atas, semakin kita scroll, semakin terlihat. Apalagi yang berwarna merah, itu semakin memikat mata. Manfaat bergabung suatu jaringan iklan online adalah bukan hanya untuk membidik target publik, namun memberikan laporan yang bersifat real time yang dapat memberitahu dalam iklan banner tersebut sukses atau tidak dalam menentukan strategi promosi banner tersebut. Pertukaran banner merupakan program promosi yang ditawarkan sebuah situs web. Setelah disetujui, akan diberikan kode HTML khusus yang dapat disisipkan di halaman web. Setiap kali halaman web yang berisi kode HTML ini dikunjungi, iklan banner akan ditayangkan secara acak sehingga dilihat oleh si pengunjung. Pertukaran banner ini adalah sistemnya menggunakan sistem barter. Perhitungan ini dipakai untuk pertukaran banner yang berbasis berbayar atau paid. Pertukaran link merupakan salah satu bentuk iklan online. Bertukar link dengan situs web yang memiliki bisnis dan produk yang sama sangat dianjurkan karena dapat saling membangun merek, di mana ketika kita saling mempunyai bisnis yang sama, itu akan sama-sama mendapatkan keuntungan apabila kita saling bertukar link tersebut. Akan menambah target kita juga ketika kita sudah bertukar link. Tips beriklan baris. Berikut adalah pengingat sewaktu menulis pesan-pesan komersial di iklan baris agar lebih efektif, yaitu
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada headline. Headline adalah bagian yang paling penting karena menjadi bagian yang paling menggoda pembaca iklan-iklan yang terpampang. Yang kedua itu ada rayuan, menggunakan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga dapat menarik rasa emosional para pembaca untuk dapat bertindak, mengklik dan mau masuk ke dalam situs web tersebut. Yang ketiga, ramah. Bahasa yang digunakan tidak terlalu kaku atau formal. Buat seperti layaknya kita bicara kepada teman sendiri, sahabat sendiri, namun tetap sopan. Yang keempat, tulislah dengan nada percakapan sehari-hari. Yang keenam, menyuruh. Jangan hanya memberikan informasi, namun suruh mereka bertindak atau melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya, kayak ada tulisan klik next pada iklan yang sedang ditampilkan. Yang ketujuh, uji coba. Dan yang kedelapan adalah buat catatan. Sponsor. Pemberian sponsor merupakan bagian dari aktivitas PR, offline maupun online, di mana manfaatnya memberikan sponsor di dunia maya adalah untuk membidik publik tertentu. 5 kesalahan besar menjadi sponsor melalui izin. 1. Tanpa riset yang baik. Jangan mengandalkan riset media dari pihak lain. Kita harus turun langsung secara mandiri agar bisa mengetahui bagaimana riset yang terjadi di lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, cuma sekali-kali aja. Jangan hanya sekali saja dalam memberikan iklan atau memberikan sponsor dalam suatu iklan. Itu dianggap kurang efektif karena hal tersebut tidak akan diingat oleh publik. Yang ketiga, desain dan strategi format yang kurang efektif. Alangkah baiknya jangan mengikuti standar banner ukuran yang sudah terbiasa, maka pengunjung akan mengabaikannya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan format atau model yang membuatnya menarik mata pengunjung sedemikian rupa, agar rasa emosional pengunjung itu semakin memanas. Yang keempat, penulisan yang kurang menggigit. Meningkatkannya respon dan penjualan, maka kita harus menggunakan penulisan yang menggigit. Itu yang menjadi kunci utamanya untuk menggugah penulisan secara emosional. Yang kelima, link yang tidak berfungsi. Sebelum menyebarluaskan link, kita juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa link tersebut itu berfungsi atau tidak di berbagai situs web yang sudah di copy paste berkali-kali. Terima kasih, semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.